Keraton Surakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1745 oleh Pakubuwono II setelah memindahkan pusat kerajaan dari Kartasura ke Surakarta karena konflik dan kerusuhan. Keraton ini menjadi pusat pemerintahan Kasunan Surakarta. Pada tahun 1755, Perjanjian Giyanti membagi kerajaan Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Saat ini, keraton berfungsi sebagai pusat budaya dan pelestarian tradisi Jawa. Benteng Vastenburg adalah benteng peninggalan kolonial Belanda yang terletak di pusat kota Surakarta, Solo, tepatnya di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon. Dibangun pada tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Benteng ini awalnya berfungsi untuk mengawasi aktivitas Keraton Surakarta dan sebagai pusat kekuatan militer Belanda di wilayah tersebut. Kini, Benteng Vastenburg menjadi situs cagar budaya dan destinasi wisata edukatif. Di dalam kompleks benteng, terdapat museum yang menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dari masa penjajahan Belanda, seperti meriam, senjata, dan foto-foto kuno. Selain itu, benteng ini juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan budaya dan seni, menjadikannya tempat yang menarik bagi wisatawan yang ingin mengenal sejarah dan budaya kota Solo. Silsilah keturunan Raja Keraton Surakarta. Yang pertama ada Pakubuwono II sebagai pendiri Keraton Surakarta pada tahun 1745, memindahkan keraton dari Kartasura ke Surakarta. Yang kedua ada Pakubuwono III, putranya, menjadi raja saat terjadinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Yang ketiga ada Pakubuwono IV sampai Pakubuwono XII, para penerus tahta yang memerintah secara berturut-turut, masing-masing membawa perkembangan budaya dan tradisi Jawa. Yang keempat ada Pakubuwono XIII, putra dari Pakubuwono XII. Setelah wafat ayahnya, sempat terjadi konflik internal soal siapa penerus sah. Kini, Pakubuwono XIII Sangabehi secara umum diakui sebagai raja yang sah. Pendopo Sasono Sumewo adalah bagian dari keraton yang digunakan untuk pertunjukan tari-tarian klasik Jawa, khususnya tari bedoyo, serimpi, dan jenis tari keraton lainnya. Tempat ini juga menjadi lokasi upacara adat dan penerimaan tamu kehormatan. Selain itu, pagelaran Keraton Surakarta yang berada di bagian depan juga sering digunakan untuk pertunjukan seni tari pada acara-acara khusus atau untuk wisatawan. Arca Trimurti adalah salah satu koleksi penting di Museum Radia Pustaka Surakarta. Museum ini menyimpan berbagai arca peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, termasuk arca Siwa, Durga, dan Bodhisattva yang ditemukan di sekitar wilayah Surakarta dan terbuat dari batu andesit. Arca Durga misalnya menggambarkan Dewi Durga berdiri tegak sambil menginjak kerbau tiruan Raja Asura yang dikisahkan sebagai penyerang Siwa. Kucuran air pada candi yang ada di Museum Radia Pustaka Surakarta merujuk pada motif atau ornamen yang sering ditemukan pada candi-candi Hindu-Buddha. Biasanya, motif cucuran air ini melambangkan kemakmuran, kesuburan, atau berkah. Dalam konteks candi, cucuran air seringkali berfungsi sebagai simbol penyucian atau proses spiritual yang mendalam, melambangkan proses pembersihan diri atau jiwa. Motif ini sering ditemukan pada relief-relief di candi-candi besar seperti Candi Borobudur dan Prambanan, dan juga bisa ditemukan dalam berbagai bentuk di Museum Radia Pustaka sebagai bagian dari koleksi arca atau artefak yang menggambarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Jawa. Di Museum Keraton Surakarta terdapat koleksi peralatan upacara yang digunakan dalam berbagai ritual dan kegiatan kerajaan. Beberapa di antaranya meliputi bokor sebagai tempat untuk menaruh sesaji atau persembahan,
kendi sebagai wadah untuk air atau minyak dalam upacara, tampan sebagai tempat untuk menaruh makanan atau sesaji, sumbul sebagai alat untuk menaburkan bunga atau dupa, kencohan sebagai alat musik tradisional yang digunakan dalam upacara. Selain itu, terdapat juga payung bersusun 3 yang digunakan dalam upacara Khitanan Pakubuwono IV. Peralatan-peralatan ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi Kerajaan Surakarta. Di Museum Keraton Surakarta terdapat koleksi alat angkut tradisional yang digunakan oleh keluarga kerajaan dan abdi dalem. Beberapa di antaranya adalah Joli Jempono, yaitu tandu khusus untuk putri raja saat bepergian atau dalam prosesi pernikahan. Yang kedua ada Kremun, yaitu alat untuk mengangkut peralatan keraton. Yang ketiga ada Jolen, digunakan untuk membawa benda-benda sakral. Kereta Kencana Kanjeng Kyai Grodo adalah salah satu koleksi bersejarah di Museum Kereta Keraton Surakarta Hadiningrat. Dibuat di Belanda antara tahun 1715 sampai dengan 1728. Kereta ini digunakan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II hingga Pakubuwono III. Untuk keperluan resmi kerajaan saat ini, kereta tersebut tidak lagi digunakan dan menjadi bagian dari pameran yang menggambarkan kemegahan transportasi kerajaan pada masa lalu. Talam perunggu di Museum Keraton Surakarta adalah piring atau talam berbahan logam perunggu yang biasanya digunakan dalam upacara adat kerajaan. Biasanya, talam ini berfungsi sebagai tempat sesaji atau persembahan dalam ritual keagamaan atau acara kerajaan. Koleksi ini mencerminkan tradisi spiritual dan budaya material yang berkembang di lingkungan keraton. Hyani Buddha adalah tokoh dalam ajaran Buddha Mahayana yang melambangkan aspek-aspek tertentu dari pencerahan. Di Museum Radia Pustaka Surakarta terdapat koleksi arca Hyani Buddha seperti Wairocana yang menggambarkan sosok Buddha dalam posisi meditasi. Arca-arca ini terbuat dari perunggu dan merupakan peninggalan dari era Buddha kuno. Museum ini juga menyimpan lebih dari 100 arca kuno lainnya yang terbuat dari batu dan perunggu, mencerminkan kebudayaan era Buddha dan Hindu di wilayah tersebut. Sumur Songo adalah sebuah sumur bersejarah yang terletak di halaman Museum Keraton Surakarta. Sumur ini memiliki 2 lubang berbentuk persegi yang menyatu dengan kedalaman sekitar 6 meter. Konon, sumur ini sudah ada sejak lebih dari 150 tahun lalu dan tidak pernah kering. Sumur Songo dikenal karena dianggap keramat dan memiliki khasiat, terutama bagi pasangan yang ingin segera dikaruniai keturunan. Air dari sumur ini dipercaya memiliki berkah karena telah diberi doa oleh Raja Pakubuwono IX yang memerintah pada tahun 1861 sampai 1893. Pakubuwono IX dikabarkan pernah bertapa di sumur ini untuk memohon dikaruniai putra. Pengunjung museum seringkali mengambil air dari sumur ini sebagai bagian dari tradisi atau kepercayaan pribadi. Sumur Songo juga dikenal dengan nama Sumur Kadipaten Anom karena dulunya merupakan lokasi bertapa Pakubuwono IX. Saat ini, sumur ini berada di bawah pohon beringin besar dan dikelilingi oleh bangunan pelindung serta pagar. Di Museum Surakarta terdapat koleksi senjata tradisional seperti keris, tombak, dan pedang. Senjata-senjata ini dulunya digunakan oleh bangsawan dan prajurit keraton, serta memiliki nilai simbolis dan spiritual dalam budaya Jawa. Di Museum Surakarta terdapat koleksi baju adat zaman dulu seperti beskap, kebaya, dan baju kebesaran raja. Pakaian ini digunakan dalam upacara adat, kegiatan kerajaan, dan mencerminkan status sosial serta nilai budaya masyarakat Jawa pada masa lalu. Kiai Raja Mala atau
atau sering disebut Kiai Rajamala adalah hiasan kepala perahu kerajaan milik Keraton Surakarta. Patung ini berbentuk raksasa bermata tajam dan digunakan sebagai simbol pelindung. Kini Kiai Rajamala disimpan di Museum Keraton Surakarta sebagai artefak bersejarah yang mencerminkan kekuatan dan kewibawaan kerajaan. Tari topeng di Museum Keraton Surakarta memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa Majapahit. Awalnya, tari ini dimainkan oleh rakyat kecil dan berkembang pesat setelah Islam masuk, terutama melalui dakwah Sunan Kalijaga. Tari ini menggunakan topeng sebagai simbol tokoh dalam cerita rakyat, seperti Panji. Di Museum Radya Pustaka Surakarta terdapat koleksi wayang yang sangat beragam, termasuk wayang kulit, wayang golek, dan wayang purwa. Museum ini juga memiliki koleksi wayang dari luar negeri, seperti wayang Nang dari Thailand. Wayang-wayang ini digunakan untuk menceritakan kisah tradisional dalam budaya Jawa. Dayung yang dipamerkan di Museum Keraton Surakarta merupakan bagian dari perahu kerajaan bernama Kiai Rajamala. Perahu ini dahulu digunakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta untuk kegiatan di Sungai Bengawan Solo, yang merupakan jalur perdagangan penting pada masanya. Saat ini dayung tersebut disimpan sebagai artefak bersejarah yang mencerminkan peran sungai dalam kehidupan dan aktivitas kerajaan. Di Museum Surakarta terdapat koleksi alat masak tradisional zaman kerajaan seperti kuali tanah, wajan tembaga, tungku batu, dan alat penumbuk padi. Alat-alat ini digunakan oleh abdi dalam untuk memasak di lingkungan keraton dan mencerminkan cara hidup masyarakat Jawa masa lalu. Di Museum Radya Pustaka Surakarta terdapat koleksi kuda lumping, sebuah seni pertunjukan tradisional Jawa yang juga dikenal dengan nama jaran kepang atau jatilan. Koleksi ini berupa replika kuda lumping yang terbuat dari anyaman bambu dan dihias dengan kain warna-warni. Kuda lumping adalah tarian rakyat yang menggambarkan pasukan berkuda, diiringi musik, gamelan, dan seringkali menampilkan atraksi seperti trench dan aksi magis. Koleksi ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Kereta Kencana Kanjeng Kyai Grodo adalah salah satu koleksi bersejarah di Museum Kereta Keraton Surakarta Hadiningrat. Dibuat di Belanda antara tahun 1715 sampai dengan 1728. Kereta ini digunakan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II hingga Pakubuwono III. Untuk keperluan resmi kerajaan saat ini, kereta tersebut tidak lagi digunakan dan menjadi bagian dari pameran yang menggambarkan kemegahan transportasi kerajaan pada masa lalu.